Ikrar wibawa takbir. Takbir. Ahlan, tafadhal Ustaz. Silakan dari kiri atau kanan tergantung perspektif mana kita memandang. Masya Allah. Alhamdulillah di samping saya ada, kalau penggerak dakwah sering mendengar nama beliau. Banyak hal yang telah dilakukan, namun banyak pula yang telah dilakukan tapi jarang ditampakkan nama di situ. Namun kami para penggerak dakwah banyak terinspirasi dari beliau, terutama tentang mualaf Center Indonesia yang beliau gagas. Namun sebelum kita membahas semua tentang pergerakan dari Kang Stephen, kita ingin kenalan dulu dengan Coach Stephen. Bisa diperkenalkan kepada teman-teman kita sahabat hijrah yang hari ini hadir, siapa Coach Stephen, sehingga kenapa Coach Stephen sekarang begitu banyak menginspirasi anak-anak muda. Silakan Coach Stephen, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang sudah mengumpulkan kita di sini malam ini. Alhamdulillah. Allah jaga kita dalam iman Islam. Allah jaga kita dalam satu ukhuwah Islam. Dan Allah masih tetapkan Islam sebagai agama kita. Dan Allah masih ngaji kita rezeki untuk berkumpul malam ini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Rasulullah SAW Muhammad bersama keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai ke zaman. Insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Kenalan. Nama saya Stephen. Insyaallah. Stephen Ibu. Ya. Di mana lahirnya? Lahir di Jakarta. Insyaallah. Dari lahir memang sudah Islam. Dari lahir belum Muslim. Lahir belum Muslim dan ini kalau cerita mualaf kan besok. Oh gitu ya. Sama Roger. Baiklah, Masya Allah. Dan tapi bisa dikenalkan bahwa Coach Stephen ini Masya Allah salah seorang, tapi besok aja ya cerita mualafnya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengangkat satu inspirasi mungkin bagi teman-teman semua. Tapi sebelumnya di sini yang pengusaha boleh angkat tangan? Ya, kita mau kenalan dulu sama audiens kita. Yang pengusaha boleh angkat tangan? Oke, yang bekerja boleh angkat tangan? Oh, masih juga yang bekerja. Yang angkat tangan berarti kan Pengacara, pelajaran banyak acara. Oke, ada satu Coach Stephen yang kami dengar di Makassar yang juga menginspirasi kami anak-anak muda di Makassar. Ada satu gerakan dakwah dari Coach Stephen ini, namanya kopi coger. Jadi Anda bisa kopi rasa kafe, tapi bayarnya seikhlasnya. Minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Masya Allah. Ini orang bisnis tidak takut rugi. Ya. Jadi sebenarnya cokernya sendiri ya. Cokernya sendiri 2014 itu saya coba untuk bangun. Jadi waktu itu tuh sering kita mungkin sama-sama jumpa ya Bapak Ibu sekalian, seminar-seminar ekonomi syariah, seminar-seminar anti riba, ya kan? Seminar-seminar meninggalkan riba, melunasi hutang dan segala macam. Apa yang kalian lihat dari seminar itu? Jujur, ikut seminar, makan-makan, foto-foto sama yang isi seminar, pulang dapat sertifikat, selesai, benar nggak? Ya, besok daftar lagi, sama nggak isinya? Ya, duduk, ya kan? Dapat buklet satu itu, ada tebal sedikit. Dengarkan seminar 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya sering sampaikan juga, ya dalam seminar-seminar saya. Mungkin ada yang pernah hadir. Mungkin juga teman-teman di Malaysia yang pernah hadir waktu seminar saya di Malaysia juga. Saya bilang tahun percuma kalau kita ngomong cuma pada titik retorika. Artinya tidak ada yang bergerak secara masif dan secara berkesinambungan. Ya, coker itu sendiri artinya cok, gigi, gear motor. Nah, juga ya motor
Coba di jam tangan analog itu ada baterai, ada dinamo, ada satu gear yang menggerakkan harmonisasi satu jam. Itulah cok namanya, gear utama. Kenapa saya bilang cok? Karena mungkin kita harus bergerak jika kita mau perubahan dalam ekonomi. Kita membangkitkan ekonomi umat. Waktu itu niatnya ke sana. Pada akhirnya kita jadi pemain kecil, saya coba bergerak sendiri. Nah, kopi yang kita jual, saya bisa bilang 100% halal dan anti riba. Karena dari pertama kali ditanam, bibitnya kita beli sendiri. Pupuknya kita produksi, kita pupuk sendiri. Kita panen menggunakan dulu pakai sepeda kayu. Iya, ya. betul. Jaraknya 8 kilo lebih itu kita bawa 40-50 kilo dalam sepeda kita bawa. Dan alhamdulillah sampai sekarang Allah izinkan itu besar. Kita ada 25 hektar di Lampung, Tanggamus. Kita ada 17 hektar di Papandayan. Kita ada total operasi baru 11 hektar. Yang baru 11 hektar di daerah Sukabumi Selatan. Dan kopinya Malabar, ini original Indonesia. Terus yang terakhir saya baru kembangin di Temanggung. Dari 4 daerah yang saya sebutkan, itu 4-4-nya daerah yang dulu dimurtadkan. Daerah yang dulu dimurtadkan dan hampir 100% penduduknya murtad. Setelah mereka masuk Islam kan mereka harus punya penghasilan. Kalau nggak nanti kembali lagi. Nah, saya kasih biji kopi itu tanah mereka. Masya Allah. Nah, sekarang banyak petani kopi yang coba lari ke kita juga. Karena mereka biasa berhadapan dengan tengkulak dengan harga jual cuma 15.000. Kami berani beli 50.000, 45.000. Kami beli 3 kali atau 2,5 kali lipatnya dari harga. Masya Allah. Berarti bisa dikatakan bahwa salah satu metode dakwah dari Muslim ini adalah melalui ekonomi umat. Memastikan halal dari produk. Bahkan cara memastikannya ekstrim, dipastikan dari hulu sampai ke hilir, dari nanamnya malah bibitnya kayaknya, dari bibitnya sampai siapa yang tanam, cara dapat modalnya, bahkan menyelamatkan banyak petani-petani kecil yang sudah setengah mati menanam, tapi pas dijual dipaksa jual dengan harga murah. Masya Allah, ini jadi inspirasi. Dan itu semua pengangkutnya kayak sepeda, lalu punya motor, lalu berikutnya punya mobil. Alat gilingnya itu dari Nigeria, namanya masih merah itu itu dulu masih pakai drum oli. Ya. Masya Allah. Kita bikin sendiri, rosternya kita bikin sendiri. Masya Allah. Jadi aku mau coba pastikan semua buku pada biji kopi yang keluar dari kami itu halal sampai ke bekas Anda. Masya Allah. Kalau bisa diestimasi, bisa diperkirakan, ini hanya hulu aja. Kira-kira dari hulu ini bisa membantu sumber daya manusia ini ada prediksi berapa orang? Kalau Hampir 1.800. hampir 1.800 orang. Dan 1.800 orang ini orang yang pernah dimurtadkan, lalu kemudian diberikan hidayah oleh Allah. Namun niat kita pertama mereka itu bukan niatnya bisnis, tapi niatnya memberikan mereka peluang pekerjaan agar tidak kembali kepada bisnis kembali kepada agama mereka yang sebelumnya dimurtadkan. Masya Allah, ini berarti poin pertama, perbaiki niat kita. Ketika kita ingin berbisnis, harus Bisnislah dengan Allah. bisnislah dengan Kalau yang Allah. saya tahu, bisnis yang tidak akan pernah rugi adalah kita berbisnis dengan Allah. Makanya materinya adalah berbisnis ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini Akhirnya sampai ke gelas juga, tetap silakan minum sepuasnya sekalian. sampai ke gelas juga. Kalau dalam proses buat kopi itu kan ada tahapan-tahapan. Yes. Jadi tadi udah nanam, kemudian prosesnya roasting sendiri juga. Pegawai sendiri juga. Masya Allah, tabarakallah. Dari roasting ke penyeduhan. Proses lagi, nanti ada proses namanya resting ya. Ya. Jadi itu diistirahatkan kopi. Masya Allah, itu dari punya kita juga. Habis itu masuk ke kafe. Masya Kafenya Allah. juga alhamdulillah Punya sendiri. Masya Allah. Jadi ini betul-betul salah satu hal yang paling dirindukan oleh para pengusaha, bagaimana memastikan dari dulu usaha kita sampai ke hilir banyak sekali tenaga kerja terlibat, yang dimana ketika ada keuntungan
mereka makan, mereka pakai beribadah, kita tidak usah memberikan mereka maaf sedekah setiap bulan. Ya. Kita nggak usah kasih istilah orang kata kasih ikan, tapi kita cukup kasih pancing. Enggak, saya kasih kolam. Masya Allah, dibangun kolamnya. Saya kasih kolamnya dan bagaimana cara membawa ikan. Masya Karena Allah. kalau cerita yang ini yang sama, kok kalau ketemu mualaf itu jangan kasih ikan, kasih pancing, kasih kain, tunjukkan di mana tempat dia bisa memancing. Masya Allah. Saya dari dulu udah coba cara itu. Ya. Nah sekarang kalau saya kasih antum jadi pancing, kasih kain, kasih cacing satu kali, nanti saya tunjuk itu Selat Makassar banyak ikannya. Bisa nggak kira-kira mancing? Bisa tapi nggak Mungkin bisa, salah. ya mungkin bisa. Tapi karena nggak semua orang itu pemancing atau Ya. nelayan, Akhirnya mutaber, mundur tanpa berita. bentar kan hilang. Betul, Nah betul. ini yang sering akhirnya balik lagi ke saya aja lapar. Kok saya lapar? Akhirnya ujungnya kita kasihkan juga kan. Betul. Nah ini saya bilang mungkin ini solusi one stop solution. Jadi dia datang, saya kasih total solution, saya suruh dia bekerja di situ. Mungkin semuanya nggak akan bisa bekerja seperti itu. Oke, saya siapkan juga yang namanya dompet madani. Ini belum terlalu banyak di launching. Dompet madani itu kita dapat predikat token listrik termurah di Indonesia. Masya Allah. Ini di sini mungkin banyak ya yang pakai dompet madani. Ada yang pakai dompet lagi? Mungkin banyak yang pakai listrik yang pakai token. Ada di sini? Listrik pakai token. Listrik pakai token? Nah, Siulang. Ya. ini udah harus kira ke dompet Nah, mana ini enggak. Kalian kalau beli pulsa listrik berapa? 20.000 berapa kali bayar? 23, 22 setengah, 24, 2.500 sampai 4.000 rupiah. Bayar itu dia punya admin. Dompet madani hanya 300 rupiah. Masya Allah. Dan itu pun harus bayar PPN 200 rupiahnya. Jadi dompet madani hanya ambil 100 rupiah per satu transaksi. Masya Allah. Awalnya aplikasi ini untuk mualaf, kan mereka buat jualan pulsa. Ya, akhirnya saya bilang kasih kolamnya, bukan kasih pancingnya. Bukan cuma di satu jenis kolam saja. Ya, saya kasih beberapa kolam. Kalau dia nggak suka ikan mas, kan mungkin di sini ada berapa? Masya Allah, Masya Allah. Iya kan? Betul, betul. Nah ini apa ya? One stop solution for woman. Artinya apa? Saya nggak mau cuma bicara retorika di depan sini, pulang dari sini tidak ada implementasinya. Betul. Ya, ini one stop solution. Kenapa? Contoh ya. Pakai pasca bayar atau Prabayar? Saya apa ya? Oke. Untuk pulsa 10.000 biasa berapa beli? Sampai Bukan rupiah. rupiah, 10.000 rupiah. Berapa dia harganya? Harganya biasanya 13. 13 atau 12 setengah. Saya jual cuma 10.350. Ini kalau pebisnis sesama pebisnis cerita seperti bilang, dan untungnya itu. Iya, udah dapat sendal saya. Masya Allah. Tapi dilempar. Jadi ini benar-benar ya. Maksudnya kalian bisa pakai untuk apa? Untuk jualan. Tadinya itu buat mualaf. Mualaf pakai itu untuk jualan. Saya jadi nggak perlu kasih dia lagi kain. Betul. Sama seperti desa-desa kalau untuk kopi ini cakupannya lebih luas. Karena itu desa-desa yang memotongkan. Jadi penanggulangannya pun butuh bertahun-tahun. Bertahun-tahun kita ada di situ. Tapi yang untuk instan, untuk satuan ada nggak ada? Ada dompet madani. Masya Allah. Nah, saya bikin dua solusi seperti itu. Artinya kiri dengan kanan saya bikin solusinya. Karena kita nggak akan bicara retorika, bro. Betul. Kasihan retorika itu nggak akan mengenyangkan perut orang yang ada di sini. Betul. Kita butuh ekonomi umat itu bergerak. Betul. Kita butuh kerja nyata, kerja. Apa ini? Mau dilakukan sekarang? Oh, enggak, kan ada narik aman. Oke, Masya Allah itu tadi dari cost level. Nah, satu cost level. Ini dan ya. Nah ini yang saya mau bertanya ini. Dengan pola pikir seperti ini, dengan pola pikir yang istilahnya yang saya sampaikan tadi pola pikir ekstrim, minum seikhlasnya, minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kalau kita kan pasti suzon. Kalau minum 1 galon, bayar 2.000 rupiah. Nah sekarang dengan pola pikir seperti itu, bagaimana sistem bisnisnya apakah berkembang
atau malah tutup dari Bapak? Oke. Mungkin sebagian besar dari kita tahu ya, yang menciptakan lampu. Siapa manusia yang menciptakan lampu? Thomas Alva Edison. Perusahaannya apa? Mungkin banyak yang nggak kenal. General Electric. Hampir 100 orang penanam saham untuk mempertahankan perusahaan General Electric untuk 2 tahun. Bayangin, hampir 100 orang butuh hampir 100 orang untuk mempertahankan perusahaan sekelas General Electric untuk bertahan 200 tahun, 2 abad. Tapi hanya ada satu Osman yang atas izin Allah perusahaannya bertahan 1400 tahun. Perusahaan apa itu? Di Saudi, sekarang di Saudi air nggak bayar, listrik nggak bayar, Ya. jalan tol gratis. Betul. Apalagi kurmanya Air sampai mati dapat tunjangan. Masya Allah. Asal Anda berKTP semua sekolah gratis. Masya Allah, luar biasa. bukti kan? 1400 tahun dulu, 14 abad. Masya Allah, Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa kalau kita menempuh bisnis, Satu bisnis yang nggak akan rugi adalah berbisnis dengan Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, sampai sini ya. Siap. Lalu bagaimana dengan kopi saya? Coker insya Allah dalam waktu dekat akan buka cabang baru di Bintara Jaya, Bekasi yang ke-19. Ya salam. 19. Dalam waktu 1 tahun, Allah izinkan 19 cabang buka di seluruh Indonesia. Dan insya Allah bulan Maret saya akan buka cabang di Korea Selatan, di Osaka, di Jepang. Dan bulan April insya Allah saya akan buka lagi nanti di Korea Selatan. Bukan cuma di Indonesia. Artinya apa? Artinya apa? Bisnis dengan Allah itu satu bisnis yang akan rugi. Saya berani jamin. Karena Allah sudah menjamin, makanya saya berani jamin. Masya Allah. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan riset internasional. Perusahaan riset internasional. Gaji saya lumayan, 3.700 sudah sekolah. Jadi kira 54 jutaan. hampir saya berpikir setengah jam untuk dibantu. Kamu 3 juta terus ditinggalin. Saya tinggalin karena masuknya bil di situ. Oh, jadi perantara kepada hal yang haram. Karena hari itu saya telepon istri saya mau resign dan dia bilang resign. Masya Allah. Daripada kamu bawa pulang uang haram, kamu resign. Masya Allah. Jadi mungkin sedikit motivasi buat teman-teman yang masih bekerja di sektor maaf ya riba atau sektor yang bersentuhan langsung dengan barang-barang yang haram. Kalau kalian bisa berhenti besok hari Senin, ajukan resignation letter, berhenti, langsung berhenti dan kasih tahu bosnya jangan gaji saya bulan ini, karena jangan sampai uang kalian tercampur dengan yang haram. Masya Allah. Yakin kalau Allah akan bantu, Allah akan bantu. Masalahnya Allah bantu nggak dia tergantung bagaimana dia yakin. Kan Allah bagaimana prasangka hambanya. Masalahnya kita tidak yakin. Saya dari pertama kali menjalani coba, saya yakin Allah akan bantu, Allah akan bantu. Allah akan bantu dan Allah bantu sampai hari ini. Alhamdulillah. Kalau dibilang tadi bisnis minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Lalu kopinya di mana ini kok dibuat macam-macam, macam kayak kopi-kopi warung murah-murah saja. Kita standarisasi SCA. Kalau di sini ada barista atau ada yang punya kafe, dia akan tahu. SCA, Specialty Coffee Associations Amerika. Hanya 17 pemegang lisensi di Indonesia dan kami salah satunya. Coba, artinya apa? Walaupun kalian minum sepuasnya, kalian bayar seikhlasnya, kopi yang kalian minum berstandar internasional. Masya Allah. Jadi kami tidak sembarangan kaping, ya istilah kopi ya. Kapingan tidak sembarangan, kita penyajiannya atau seduhnya itu nggak sembarangan juga. Barista kami terlatih dan kami melatih barista bayar juga seikhlasnya. Masya Allah. Jadi kalau ada juga yang datang, ada untuk mana sih dokter? Iya. Saya bantu setting untuk kafenya orang juga, konsultasi untuk pembukaan kafe, konsultannya bayarnya juga seikhlasnya. Masya Allah. Apalagi? Iya. Itu mana yang lagi? Enggak, saya kepikiran begini juga mau konsultasi sama suami. Iya.
kafe ternama demi untuk bisa mengelola kopi sebagai jalan dakwah. Masya Allah. Nanti kita konsultasi mas di belakang Bang Pandu. Oke, satu pertanyaan lagi mas. Dengan kopi coger yang dirintis ini, apa kira-kira kopi coger ini bisa? Ini kan tadi sudah banyak cabang dibuka. Kan ini Makassar belum ada. Di sini kan banyak orang-orang kaya, tempat kita. Siapa tahu apakah dengan kopi coger ini ada kemungkinan untuk bersyukur, ada kemungkinan untuk bekerja sama. Karena kita di Makassar ini salah satu kendala anak-anak muda hijrah juga. Setelah mereka hijrah, mereka tidak temukan peluang untuk penghasilan. Saya kasih sedikit gambaran. Kami punya anak hijrah, dulunya DJ, dan keahliannya memang cuma DJ. Ketika dia hijrah dan tidak pekerjaannya, dia pergi melamar ke suatu daerah. Kalau kita di sini biasa istilahkan daerah Karaeng. Karaeng itu kayak bangsawan, diminta uang panai. Uang panai tahu kan bang? Uang panai yang akhirnya membuat dia pusing dulu. Semangat nikah ada, umur sudah mantap, pas mau nikah pusing. Padanya mahal. Akhirnya dia mau kerja, nggak dapat karena nggak ada skill. Akhirnya ujung-ujungnya ada tawaran ketika dia sudah kepepet untuk makan susah dan lain-lain, ada tawaran tampil. Akhirnya tampilan dia lagi. Ketika dia dilihat sama teman-teman yang lama, direkam. Akhirnya gara-gara itu nama hijrah dia lagi. Nah berarti problem kita setelah hijrah ini adalah bagaimana memberikan kepada anak-anak muda hijrah ini, kalau saya katakan minimal pola pikir maksimal sekaligus pelakunya. Nah sekarang pola pikir dan gerakan yang dibuat sama Coach Devon ini, ada tidak peluang untuk dikembangkan di Makassar bersama teman-teman dari Hijrah Project? Bisa. Siap, nanti kita bicarakan di belakang layar atau bisa di depan. Bagaimana pola kerjanya, pola kerjasamanya? Jadi pola kerjasamanya itu bisa untuk investasi. Jadi kalau franchise saya, Ya. franchise ala kami. Jadi tidak ada administration fee. Masya Allah. Tidak ada biaya franchise juga. Masya Allah. Jadi tidak ada harus dia setor berapa segelas, nggak ada lagi. Masya Allah. Dan dia bisa kembangkan dan kita bikinkan signaturnya dan kita jadikan kafenya. Saya sudah ada yang katakan mau itu. Masya Allah. Ya, jadi kami itu berusaha untuk apa? Menjual kopi, Pak. Jadi kopi yang di belakang itu yang tadi sih kampung mualaf tadi, Iya. mereka tetap hidup. Banyak orang-orang hijrah yang bantu kami juga untuk untuk roster. Mereka juga bisa hidup. Betul. Dan kenapa trainingnya bayar sekelasnya? Karena trainingnya, konsultannya juga bayar Ada sekelas. kan biasanya satu kelas itu 1.500.000. Ya. Pengalaman karena baru masukin salah satu tim saya di situ. Dia Baru satu kelas sertifikasi. sertifikasi, tapi setelah melalui 7 sampai 8 kelas. Ya. Nah jadi saya Dikali-kali. digaji sekitar 10 jutaan untuk bisa menyelesaikan sertifikasinya itu, Masya Allah. Antum tahu kan yang namanya skill? Ya, Itu ada jadi. kira. Nah, ini wadahnya punya siapa Bapak? Ya Allah, Nah, isinya punya siapa? punya Allah. Kenapa lo berani ngantar? Ya salah. Memang ekstrim ya. Ini udah kalau Ini punya Allah, isinya punya Allah. Hebat manusia dari menghargai di sini. betul. Pasang price tag itu yang luar biasa. Masya Allah. Sulit kita sama Allah. Betul. Jadi kalau hidup lu nggak benar, lu tanyain bagaimana lu memperlakukan Allah dalam hidup lu. Ini bagian ini ya. Masya Allah. Jadi bawa sedikit ya. Coba sedikit. Berarti sebenarnya dalam berbisnis ini kita bukan hanya sekedar punya pemahaman dalam berbisnis, bukan hanya punya kemampuan memodali bisnis, tapi ini juga masalah bagaimana keyakinan kita ini tentang Allah, terutama tentang dasar-dasar dia ditanamkan dalam bisnis ini. Betul. Itu, Masya Allah, Masya Allah. Jadi di dalam tim yang nanti di training sama kita untuk di kafe, biasanya kita training juga. Ikhlas itu bukan tentang bagaimana kita memberi. Ya, ini dari kecil ya jadikan. Ikhlas itu
ke sekolah nanti hari Jumat ini ya, sumbangin ke masjid. Ikhlas ya. Jadi dia sumbang ke masjid ikhlas. Ini dididik di kita dari kecil. Dan kata waktu kecilnya saya Katolik, nggak pernah saya ke TPA atau ngaji di musola di masjid. Saya kan nggak pernah ngaji waktu kecil Pak. Jadi kemana? Gereja Pak. Tapi ditanami kita juga. Enggak. Oh, enggak ada. Jadi gue nggak tahu kebetulan karena gue nggak tahu jadi sekarang ternyata ikhlas itu bukan adalah pada saat kita memberi. Ikhlas adalah pada saat kita menerima. Maksudnya gimana? Ikhlas itu bukan saat kamu memberi, ikhlas itu pada saat kamu menerima. Apa Kalau yang kita lu dapatkan? keluarin duit buat zakat, itu kan wajib. Betul. Kalau lu keluarin duit buat sedekah, itu tanggung jawab lu sebagai manusia. Betul. Tapi pada saat lu dikasih sakit, lu bisa ikhlas, itu pilihan lu. Masya Allah. Ayo berdua nih, jadi bos. Tangan bener lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ditek dulu, jangan lupa like Travis dan Travis Makassar. Oke, kita bisa beri kesempatan kepada penonton untuk bertanya jawab secara langsung. Ada yang bertanya? Boleh angkat tangan. Ya, ini pertanyaan dari Bang Ari. Ini yang cerita tadi, resign untuk menempuh jalan dakwah lewat kopi. Masya Allah. Silakan pertanyaannya, jangan susah. Enggak, yang resign dari barista kafe ternama tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel ini. Panggilnya Koh betul. Koh. Jadi kalau kita tahu dunia kopi itu identik dengan meracik semua rasa kopi. Nah, ketika suatu waktu ada seorang customer yang saya dapati, bagaimana kalau dia meminta kopi menggunakan liqueur? Maksudnya dia meminta kopi cocktail. Terus bagaimana supaya saya tetap bisa beristiqomah dalam hijrah saya, terus bisa sampai belajar kopi? Ya. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Antum tahu nggak kalau kopi beneran itu nggak boleh dicampur dengan alkohol? Paham nggak itu? Belum paham. Itu nggak boleh. Jadi seorang pemabuk kita sering pakai mana? Ya. Ini satu saksinya. Tukang minum. Kalau 2 hari sekali dia minum, gatal badannya. Tanya. Saya hajar Doppio, double espresso sampai 4 kali. Habis itu keringat ini. Saya bilang ke dia, kalau besok kamu minum alkohol, habis ususmu, dipotong nanti dijahit di samping. Berhenti dia minum sampai hari ini. Itu ditakutin aja kalau seperti Itu bisa seperti itu. Oh, Masya Allah. Bikin racik Doppio 22 gram sampai 32 mili. Bikin Doppio, tahu kan bikin Doppio? Ajar sampai 14. Dia akan berhenti minum alkohol. Ya salah. Jadi gerakan dakwahnya dengan Bagaimana caranya membuat kopi untuk orang itu berhenti minum? Masya Allah. Itu dia maaf. Orang ini bisa sampai darah kalau dipaksa kopi. Ya, kalau ada punya teman yang kayak gitu, ajak ke kafenya dia, minta tolong orang ini untuk bikin Doppio. Karena dia bisa bikin, ajak sampai 4 cil, bayarin gak apa-apa. Kalau orang mau tobat, walaupun dengan kita paksa, minumin dia kopi, bayarin kopinya. Betul. Kalau memang hidayahnya akan datang dari kopi, biarkan itu uang menjadi keikhlasan kita untuk jalan di dalam Allah. Masya Allah. Ya, Satu lagi. Ada ini berarti ya. Satu rasa. Yang terakhir ya. Jadi yang terakhir itu saya sebagai seorang barista belajar kepada bartender. Sedangkan guru saya yang seorang bartender itu yang saya bilang tadi meracik alkohol dan segala macamnya. Apakah saya salah untuk belajar sama dia atau tidak? Mas barista, senang atau nggak senang kalau saya panggil kamu bartender? Gak senang karena saya barista bukan. Yes. Udah selesai. Saya barista, saya bukan bartender. Masya Allah. Ini mau ngapa dulu? Enggak, karena gini, yang ngajarin saya bikin kopi siapa? Seorang mualaf dari Itali, dan dia maestro barista, grand maestro baristanya, yang depannya S, belakangnya S, yang gambarnya besar. Oh ya, sosis.
Sosis ya? Star sosis. Apa itu? Ya. Jadi itu Red Maestro Barista se-Asia. Saya ngajarin dia cuma ilmunya punya ngaji, baca Quran, sholat dengan bacaan sholat. Masya Allah. Dia ajarin saya bikin setiap hari Ritreso, Espresso, Doppio, Triseto. Setiap hari masing-masing ini 13 sampai 14. Setiap hari saya minum espresso. Yang kira-kira cuma dia. Masya Allah. Jadi dia nggak hafal. Intinya apa? Intinya saya cuma ngajarin dia baca Quran, sholat, sama semua bacaan sholat, lalu taharah, bersih-bersih. Setelah itu dia ajarin saya cara bikin kopi. Jadi dari situ saya belajar ya. Masya Allah. Habis itu Allah kirimkan saya orang Prancis dan dia sama belajar, dia barista, mualaf juga. Saya ajarin dia ngaji, ajarin dia sholat, lalu dia ajarin saya bikin kopi. Lalu ada lagi seorang Australia, karena cappuccino itu dari Australia. Dia ajarin saya bikin dengan cappuccino yang benar. Ya, saya cuma ajarin dia baca Quran, taharah, sama sholat. Masya Allah. Pak, Orang nukar dunia ini namanya orang nukar akhiratnya dengan dunianya. Jadi dia berharap akhirat, dia berikan ilmu dunia. Masya Allah. Jadi jangan sampai kau jual akhiratmu untuk duniamu, tapi juallah duniamu Untuk akhirat. Masya Allah. Takbir. Ya, itu yang saya jalani dan alhamdulillah modal 3 itu cuma modal 3 itu bisa baca Quran, taharah tadi, taharah tahu ya, sama sholat dan bacaan sholat. Cuma itu doang 3 mas. Gak perlu S1, S2, S3. Dulu belum lulus di Qatar. Masya Allah. Dulu belum lulus di Qatar. Belajar itu doang. Cuma itu yang saya ajarin ke mereka. Biasa kalau di Garuda Indonesia saya ngajarin mereka minta saya sharing bagaimana sih bisa terbang pesawat. Iya. Emang pernah terbang pesawat? Saya non komersial license pilot. Masya Allah. Seorang kosmonauts multifungsi. Multifungsi. Daripada multi triplex, Masya Allah. Itulah